jujur. Oke, kita bahas dari rasa dulu. The Crush ini memiliki rasa yang menurut gue sangat otentik banget, sangat original banget, hampir mirip dengan buah aslinya. Kalau misalkan raspberry itu sangat mirip banget dengan buah aslinya, dan ini gue ada green apple. Nah, green apple ini sangat enak, gue bilang jujur sangat enak. Sebelum kita lebih lanjut, gue bakal buka dulu gimana isinya, gimana barangnya di dalamnya, dan gimana sih warnanya. Kalau rasa sih kalian bakal penasaran, karena apa? Kalian tidak bisa merasakan sendiri kalau misalkan kalian tidak membeli suplemennya secara langsung. Oke? Nah, untuk rasa ini ada bermacam-macam The Crush ini, dan gue menggunakan green apple. Nah, lebih kena ya kan ketimbang dengan kapsulan. Kalau kita bahas suplemen pre-workout, biasanya kan ada yang kapsul, ada yang langsung cair, dan ada juga yang serbuk. Nah, kalau serbuk ini ada beberapa macam caranya. Ada juga orang yang langsung dari satu scoop langsung dimakan tanpa air, kecut ya, gue belum pernah. Ada juga yang langsung dikasih air dulu, di shake, baru diminum. Terserah kalian mau pilih yang mana, dua-duanya sama. Cuman ya yang pertama tadi kayaknya agak ekstrim ya, ada pahit-pahitnya juga kok. Oke, berikutnya kita di komposisi. Yang pertama itu ada beta-alanin, kreatin monohidrat, dan asam sitrat. Ini untuk memboost energi dan juga memompa otot supaya lebih maksimal. Nah, yang berikutnya adalah L-citrulline, L-arginin, dan alpha ketoglutarate. Nah, yang gue tahu citrulline dan arginin ini itu vasodilator pembuluh darah. Jadi aliran darah melebar. Hasilnya apa? Aliran darah ke otot pun lancar, aliran darah ke otak pun lancar, sehingga kita bisa fokus, kita bisa merecovery otot lebih cepat. Dan L-citrulline dan arginin ini ada yang bilang itu bagus buat supaya urat-uratnya itu muncul semua. Jadi kayak kabel telepon gitu. Jadi ada urat-uratnya pada saat kita latihan. Bukan urat sih, pembuluh darah ya. Nah, yang berikutnya ada caffeine anhydrous dan olive leaf extract. Jadi dua bahan ini itu untuk mind control. Jadi kita bisa memfokuskan otak kita sedang mengangkat beban seberapa, dan menargetkan otot yang sedang kita latih itu. Nah, untuk bahan-bahan yang lainnya ya gue nggak bisa jelasin ya, soalnya banyak bahan-bahan yang memang gue belum ngerti. Tapi ya di sini karena rasanya enak, dia menggunakan natural dan artificial flavor. Ada malic acid, ya itu aja yang gue tahu, dan juga beta karoten, warna beta karoten pewarnanya. Jadi di sini pewarnanya alami, hijau. Oke, untuk penggunaannya di sini kalian boleh mengambil satu scoop untuk 250 ml. Ya segini lah ya, 250 ml, dan kalian bisa konsumsi sebelum kalian latihan minimal 15 menit sebelum latihan. Kalau disarankan 30 menit. Maksimal 3 scoop per 24 jam. Jadi jangan lebih dari 3 scoop. Karena di sini kafeinnya itu juga tinggi. Dan juga ada bahan-bahan yang lainnya, yaitu beta-alanin, kreatinnya tadi itu 3000 mg. Jadi jangan berlebihan ya sob. Berikutnya adalah apa yang gue hasilkan selama gue mengkonsumsi The Crush ini selama 2 minggu. Yang gue hasilkan yang pertama adalah hal baiknya gue bisa lebih berkonsentrasi, lebih fokus ketika mengangkat beban. Jadi terfokuskan ke otot. Nah, berikutnya beban angkatan saya itu mulai meningkat signifikan, cuman nggak terlalu drastis. Pada intinya untuk beban angkatan itu bisa bertambah signifikan. Cuman gue nggak tahu apakah berkat ini saja ataupun juga berkat dari makanan-makanan yang lain yang gue konsumsi. Contohnya whey protein, gue kan juga mengonsumsi whey protein, dan juga makanan-makanan yang lain penunjang pre-workout, misalkan pokoknya sumber-sumber protein putih telur sebelum latihan, ataupun 1 butir telur, ataupun pisang, itu juga menunjang power kita pada saat kita latihan. Nah, setelah latihan, dalam 2 minggu ini gue pakai ini, setelah latihan biasanya kan tubuh begal-begal. Kalau misalkan gue minum ini setelah latihan, sama sebenarnya, pegal-pegal juga. Apalagi kalau misalkan latihan kaki biasanya gue pegel-pegelnya sampai biasanya 2 hari. Ya, recovery biasanya 3 hari itu sudah hilang total. Siapa itu Windy Poigar? Cuma Mbak Turban, tadi grupin ada belum? Itu lu kalau baba hobi ba apa, dorang ela ini
sana. Hari lebaran kok. Iya, tadi iya kan selalu memang di Barentur. Dedek turun. Rame tuh orang juga. Ada video juga dia ngomong Barentur. Dari Bon nonton dia itu. Poigar, Poigar tuh di mana kita ya? pokoknya lebih dekat Poigar daripada Kota Mobagu. Kesananya Amurang intinya. Yo, Untuk saja.
tambah urusan. Yang dorang yang paling banyak bikin aneh-aneh. Lagi di net sudah blacklist dorang. Kalau banyak cancel. Mana dia? Belum tuh. Cuman pada saat minum ini ya sama aja, pegel-pegelnya juga sama aja sih. Entah apakah gue terlalu berat, apakah entah itu dari program latihan gue ataupun dari pola aktivitas gue, itu juga mempengaruhi sob. Jadi ada namanya DOMS, delay onset muscle soreness. Jadi DOMS ini itu pasti ada pada saat kita mengangkat beban setelah selesai latihan. Nah, setelah selesai latihan 24 jam pertama baru DOMS itu muncul. Jadi pegel-pegel luar biasa itu bakal terjadi, dan itu hal wajar. Jadi yang namanya suplemen itu sebenarnya penunjang recovery di dalam otot, bukan pada saatnya apa yang kita rasakan. Ya kita rasakan pegel, ya recovery otot sebenarnya sedang berlangsung. Jadi jangan diibaratkan kita, wah setelah latihan gue nggak pengen pegel-pegel. Salah, pasti pegel-pegel itu ada. Bahkan ada yang bilang kalau misalkan kita nggak pegel, ya berarti Cek dah ini. Mereka akan pakai tutu nama begitu. Itu hari. Hmm? Itu hari. tapi nggak ada pertumbuhan gitu. Dan di sini rasa green apple dan lebih nikmat, enak banget, ada asam-asamnya, ada pahit-pahitnya, dan juga kayak gimana sih apple itu. Nah yang berikutnya yaitu dari side effect. Kalau side effect kebanyakan kan kalau di sini ada kafein, kreatin, ini bikin kita terjaga. Gua latihan biasanya di sore hari, kadang juga di malam hari. Gua konsumsi ini di sore hari, biasanya tidur gua nyenyak. Hah? Aku pakai apa itu, aku bilang siapa dia pakai di mana dia itu ya? Dia no yang bertransfer. Ringo. Sudah. Cepat.
Dan kalau misalkan konsumsi di malam hari, tidur gue juga nyenyak. Jadi ini nggak mempengaruhi dari pola tidur gue. Tapi ingat kembali lagi ya, tergantung orang masing-masing. Kadang juga ada orang yang aktivitas yang di awalnya memang berat, dan ketika dia berlebihan mengkonsumsi, tidak hanya mengkonsumsi ini dalam 3 scoop per hari, tapi juga mengkonsumsinya dengan kafein yang lain. Contohnya dari kopi, dari pokoknya kreatin atau kafein yang sumber lain. Nah itu mungkin akan mempengaruhi juga ya. Tapi kalau dari gua, kreatin. pola aktivitas tidur gua enggak dipengaruhi oleh suplemen ini dalam 2 minggu itu ya. Nah ada satu hal yang bikin gua heran. Selama gua mengkonsumsi suplemen ini dari awal sampai 2 mingguan lebih ini, itu 5-10 menit setelah gua minum, badan gua kayak kesemutan gitu, kebas-kebas. Jadi di area badan dan juga tangan, ujung tangan dan pergelangan tangan ini itu rasa kayak gatal-gatal dan kesemutan gitu. Apakah gua ada alergi kreatin atau enggak? Cuman dari suplemen pre-workout yang lain, kreatin yang lain gua konsumsi itu nggak ada pengaruh, nggak ada yang kayak gini juga sih. Apa mungkin hanya gua di kurs ini efek, atau bahan-bahan yang lain yang gue jelasin tadi itu mempengaruhi ke badan gue, atau juga badan-badan kalian juga pernah mengalaminya selama kalian menggunakan kurs ini. Gue juga heran sih. Nanti kalau misalkan ada yang tahu kenapa penyebabnya, bisa dikasihkan kolom komentar ya, biar teman-teman yang lain juga tahu kenapa sih minum ini kok badan kita kayak rasa kesemutan gitu dan gatal gitu ya. Cuman itu pada saat 5-10 menit doang. Setelah itu, apalagi setelah kita latihan, itu hilang dan gone begitu saja. Jadi setelah kita pada saat kita latihan dan setelah kita latihan itu nggak ada gatal-gatal lagi dan kebas-kebas lagi. Atau itu reaksi pas di awal saja ketika kita sudah meminum pre-workout ini, dan itu adalah respon dari bahan-bahan yang ada di dalam sini ke tubuh kita beradaptasi. Tapi menurut gua nggak masalah sih, karena itu nggak mengganggu, karena reaksinya cuma sebentar doang. Setelah itu juga hilang. Menurut gua itu aja sih yang side effect-nya ke gua. Mungkin di lain juga berbeda-beda ya kan, tiap orang beda-beda. Ada yang bisa menimbulkan, orang ini bisa menimbulkan seperti gua, ada juga yang enggak atau kebal, atau ada side effect lain, misalkan mual-mual, atau misalkan gatal-gatal setelah latihan, atau timbul jerawat segala macam. Mungkin yang lain bisa terjadi ya, karena tiap orang beda-beda. Nah kalau dari harga nih ya, kalau dari harga GNS ini, kalau kita bandingkan dengan keunggulannya tadi, keunggulan yang didapat memang sepadan sih ya dan harganya. Dan yang lebih dititik beratkan, kalau dari pre-workout yang lain seperti The Shadow dan Rift itu cuma 30 serving. Nah di kurs ini itu sudah 50 serving, jadi lebih hemat ya kan. Dan harga juga hampir sama kayak The Rift sama Shadow, tapi sama-sama pre-workout, beda-beda ya. Kalau The Reaper itu kan buat cutting, jadi buat fat burning juga, ada fat burningnya juga. Jadi tiap suplemen itu beda-beda. Buat teman-teman yang sudah coba suplemen Dekos ini sampai habis, sampai 1 botol ya, dan hasilnya apa, bisa kalian kasih tahu di kolom komentar di bawah. Oke? Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa like jika kalian menyukai video ini, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan review dan juga berita-berita menarik. Can you send me that? Can you send me that? Can you send me that? Could you please send me that? Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel ini. Nah kali ini kita bakal ngejelasin secara detail apa itu whey dan juga jenis-jenis whey. Nah kalau buat pemula yang belum tahu, jenis-jenis whey itu ada 3 jenis.
Itu pertama konsentrat. Nah, contohnya kayak gini dari Vector Labs, Master Whey. Ini adalah whey protein konsentrat. Walaupun ada tulisannya tuh isolate tuh, tetap ini adalah jenis dari whey protein konsentrat. Nah, ini juga nih dari EvoWhey. Ini adalah whey protein konsentrat. Nah, namanya juga EvoWhey ya. Oke, nah berikutnya ada whey protein isolate atau WPI kata orang. Nah, ini salah satu contohnya nih, whey protein isolate. Nah, dari Optimum Nutrition Gold Standard. Nah, yang ketiga itu ada whey protein hydrolyze yang sudah dihidrolisat. Nah, ini ada 3 ya. Jadi ada konsentrat, ada isolat, dan juga ada hidrolis. Nah, kita jelasin dulu nih, kalau misalkan whey protein konsentrat itu proteinnya kisaran dari 34 sampai 80%. Nah, jadi kandungannya ya agak rendah ya ketimbang dari yang lain. Nah, kandungan laktosa dan lemaknya itu masih tinggi di whey protein konsentrat. Jadi harus teliti nih sebelum mengkonsumsi. Jadi sarankan cari whey protein konsentratnya yang 80% dan juga dengan kandungan protein yang lebih tinggi, tapi kandungan lemak dan laktosanya lebih rendah. Nah, kalau misalkan yang whey protein isolate itu kandungan protein konsentratnya itu sebesar 90 sampai 92% ya. Nah, jadi kandungan proteinnya. Jadi di sini jenis whey ini itu menjadi favorit para fitness karena mampu memberikan protein yang lebih banyak untuk otot mereka. Nah, bahkan whey protein isolate ini mengandung laktosa juga dong dan lemak juga, tapi sangat kecil atau sangat rendah. Kisaran 0,5 sampai 1% lah ya, ketimbang dengan yang whey protein konsentrat. Jadi laktosa dan lemaknya itu sangat rendah ketimbang dengan whey protein konsentrat. Nah, ada terus kita jelasin lagi untuk whey protein hidrolisat. Nah, ini adalah protein terbaik yang ada di kelasnya. Sama seperti whey protein konsentrat dan isolate, yang whey protein hidrolis ini berbahan dasar susu murni, kemudian diambil whey cairnya. Nah, protein yang di dalam whey cair itu kemudian dipisahkan dari kandungan laktosa dan lemak serta mineral yang lainnya. Jadi hidrolyze ini adalah susu whey protein murni. Namanya juga di sini nih, made with 100% hidrolyze. Jadi disaring kandungan isolate dan kandungan dari laktosa dan lemaknya. Otomatis ini jauh lebih rendah ketimbang whey protein isolate, apalagi whey protein konsentrat kalau dari jenis lemaknya. Nah, di sini kita bisa bandingin nih ya. Walaupun di sini proteinnya 25 gram ya.
proteinnya 25 gram. Nah, terus dari FOWAY ini proteinnya kalau nggak salah 25 gram juga. Mana ya, ada. Jadi 25 gram ya. Nih, 25 gram proteinnya. FOWAY 25 gram juga. Ini yang improve formula ya. Jadi yang model baru dari Evoland. Yang katanya ini sudah mengandung, bukan katanya lagi, emang tulisannya di sini mengandung glutamin dan juga BCAA ya. Nah, mengandung glutamin dan juga BCAA. Cuman ya takarannya 1750 gram ya. Nah, kalau di isolate itu kandungan proteinnya biasanya 24 gram protein. Kok ini lebih rendah ya ketimbang dengan yang konsentrat? Konsentrat kok lebih tinggi ya, ini ada 25, 25 juga. Oh, ini 24 gram protein. Kita balik lagi ya tadi ya. Ada kandungan lemak dan laktosanya tinggi di whey protein konsentrat. Di whey protein konsentrat kandungan laktosa dan lemaknya tinggi. Nah, yang isolate itu lebih rendah dengan kandungan proteinnya juga lebih tinggi di dalam kemasannya. Jadi jangan hanya menjadi patokan di per servingnya. Ini per serving ya, persajiannya per satu scoop. Oke, nah berikutnya di Hydro Whey. Nah, kalau Hydro Whey otomatis tinggi, 30 gram proteinnya ya, lihat sendiri. Sama aminonya aja 15 gram, BCAA-nya 8 gram, gede banget ya. Ini glutamin BCAA-nya 5 gram ya, otomatis ini. Dan kita cek harga dulu nih. Nah, kalau harga otomatis yang paling murah itu whey protein concentrate. Jadi kalau misalkan untuk pemula ini bagus nih. Tapi kalau misalkan ada alergi laktosa, gue nggak nyaranin. Karena di dalamnya mengandung laktosa dan juga lemak yang ya lumayan banyak sih ya. Dan kalau misalkan ini paling murah ya, jadi whey protein konsentrat paling murah. Nah, yang medium, harga medium ini di whey protein isolate. Nah, kalau di Evoland biasanya Isoland ya. Kalau dari Evoland Nah, dari Optimum Nutrition di sini ada Whey Gold Standard. Nah, Whey Gold Standard ini sudah lumayan lah menurut gue ya. Jadi lumayan enak rasanya, cuman agak hambar ya menurut gue ya. Dan ini medium harganya, jadi lebih mahal ini ketimbang dari konsentrat. Nah, sedangkan yang hydrolyze ini adalah whey protein platinum, jadi VVIP lah, yang terbaik di kelasnya. Jadi harganya pun juga mehong. Nah, harganya berapa ya? Jadi di bawah 800-an ya. 800-an misalkan ya. Dan yang ini 800-an, tapi kita lihat dulu kandungannya ini 10 lb. Ya, 800-an tapi 10 lb. Itu hampir 5 kilo ya. Ini 800.000 misalkan ya, hampir 5 kilo tapinya. Nah, sedangkan yang ini nih, sedangkan yang Whey Gold Standard ini 800.000 juga kalau nggak salah ya di pasaran, 800-900 kalau nggak salah. Nah, tapi itu cuma 5 lb. Nah, bisa dilihat ya, cuma 5 lb. Sedangkan yang di sini tadi itu 10 lb, 2 kali lipatnya ini nih. Nah, tapi harganya ini sama dengan yang konsentrat. Nah, harganya sama dengan yang konsentrat. Wah, berarti
Kalau kalian pengen beli ini sama dengan kalian beli ini satu biji tapi isinya 10 lb lebih banyak. Nah, kita bandingkan dengan yang Hydroway. Kalau Hydroway ini ya hampir 1 jutaan ya. Ya 800-an juga kalau nggak salah, 800-900-an. Cuman di sini kita lihat nih LB-nya nih, kecil banget nih. 3,5 lb. Misalkan 900-an kalau nggak salah. 850 misalkan ya. Ini 800, ini 850. Jadi ini 35 lb. Nah, cuma 1,59 kilo. Ya, botolnya aja kecil lah. Nah, kita lihat perbandingannya. Dan ini jadi otomatis lebih mahal. Lebih mahalnya karena apa sih sebenarnya? Jadi kita takarannya bukan per botol ya, tapi per lihat beratnya. Jadi di sini beratnya 3,5 lb, yang ini beratnya 5 lb, dan ini beratnya 10 lb. Nah, gua jelasin lagi. Kalau misalkan whey protein konsentrat ini lebih banyak dijual di pasaran, dan juga biasanya itu kemasannya gede-gede, ya besar-besar, karena ya murah otomatis murah. Ini juga ekstra 1 lb lagi nih ya. Nah, ada juga yang kemasannya kecil, ya tanggung lah, misalkan nih kayak gini nih. Nah, yang gue pegang ini 3 lb ya, 3 lb dari Vectorlab juga. Rasa matcha ya, 3 lb. Dan juga kalau misalkan kalian males nakar-nakar pakai es gop, juga ada yang versi sasetan. Nah, ini tinggal sobek, masukin aja dalam shaker, dah jadi, tinggal kalian minum. Nah, kalau misalkan yang protein isolate, ada juga yang kemasan kayak gini nih, tanpa botol. Jadi kemasan besar, yang 10 lb. Jadi yang gold standar ini ada kemasan besar yang 10 lb juga. Cuman harganya ya 2 kali lipat juga sih ya. 2 kali lipat juga harganya. Jadi masih ada pokoknya ukuran yang besar jumbonya. Nah, kalau yang hydrolyze ini gue belum pernah nemuin nih. Ada enggaknya yang ukuran besar, misalkan ukuran 10 lb, 8 lb, itu enggak. Belum pernah sih gue nemuin ya. Karena ya harganya yang sekecil ini aja mehong, apalagi yang ukuran 10 lb ya gue nggak habis pikir lagi. Makanya disediakan spesial 1 botol untuk 1,5 kiloan. Nah terus untuk pemula cocoknya kayak gimana ya, balik lagi tergantung budget masing-masing ya. Kalau pemula tapi sultan, nah pasti mereka milihnya yang Hydroway. Pemula sultan. Sultan, ada pola. Nah, tes akan. Supaya semua kelar, semua cepat ping. So jam berapa ini? Isi mulu. Mana? Isi mulu. Cepat Jo, kan lama sekali Kursi kita ini buat itu mau. Iya, dihitung rupa. Agak enggak terlalu kemana. Seikan. Mulai barusan harga berani mulai itu. Jadi umum.
lapar. Ambil juga susu berasa lapar. Kalau nggak ada gitu dulu. Apa jawab bilang mana? Lebih manis sih orang model begini. Mas kepak carnivores habis. Karena dengan protein kualitas terbaik, bebas lemak dan juga bebas laktosa, aman dong ya. Iya, pengen cepat kering pakai yang Hydro Whey. Nah, bisa juga menggunakan whey protein isolate. Pengen cepat kering, otot bebas lemak, juga bisa menggunakan whey isolate karena masih mengandung lemak tapi rendah. Tapi kalau misalkan kalian cuma buat maintenance, nggak pengen bulking, nggak pengen cutting, tapi ya biasa aja membangun massa otot, nah kalian bisa menggunakan whey protein concentrate ya. Jadi masih ada kandungan lemaknya, jadi ya untuk diet juga harus dijaga-jaga ya, jangan juga terlalu berlebihan dalam mengkonsumsinya. Mentang-mentang murah terus kalian ambil aja banyak-banyak scoop ya. Sebenarnya kalau misalkan nih protein harian kalian 100 gram per hari, jadi kan ini 25 gram per scoop, jadi kalian langsung makan 4 scoop. Ya resikonya lemaknya juga nambah juga, jadi nggak cuma protein yang kalian dapat. Oke, nah itu penjelasan gue dari ketiga jenis whey protein. Kalau misalkan ada yang belum gue jelasin di sini, atau misalkan ada yang perlu kita diskusikan, silahkan kita diskusikan di kolom komentar ya. Jangan lupa klik tombol subscribe. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel ini. Nah, kali ini gue bakal nge-review salah satu suplemen yang sangat cocok digunakan pada saat kalian berpuasa atau intermittent fasting, yaitu BXN Extreme Blend Casein Plus. Perlu digarisbawahi, gue di sini nggak dibayar oleh pihak suplemen ini. Jadi kalau di sini hasilnya bagus, ya gue bilang bagus. Tapi kalau misalkan hasilnya kurang, ya gue bilang kurang juga. BXN Extreme Blend Casein Plus. Casein itu apa sih? Kita kasih tahu dulu ya. Casein itu adalah protein yang lambat diserap oleh tubuh. Akibatnya bisa memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Salah satu manfaat utama casein adalah menutrisi tubuh dengan asam amino untuk mencegah katabolisme atau penyusutan otot. Oleh karena itu, banyak orang-orang yang mengkonsumsi minuman kasein atau makanan yang mengandung kasein saat diet karena bisa bikin kenyang lebih lama dan aman buat lambung. BXN casein ini adalah salah satu jenis protein lepas berkala atau time release untuk memberi asupan protein pada tubuh kalian Time release.
selama 8 jam lebih. Wih, untuk memberi asupan protein pada tubuh kalian selama 8 bisa bikin kenyang lebih lama dan aman buat lambung. BXN kasein ini adalah salah satu jenis protein lepas berkala atau time release untuk memberi asupan protein pada tubuh kalian selama 8 jam lebih. Wih, 8 jam sob. Berarti perut lo bakal masih terasa kenyang sampai 8 jam. Keren nggak tuh? Nah, pertama-tama kita bahas tentang kandungannya dulu nih. Kandungan protein per serving yaitu 24 gram protein yang ada di BXN Casein Plus ini. Menurut gua sih termasuk lumayan ya. Lumayan membantu untuk pembentukan massa otot dan mencegah penyusutan otot selama kalian intermittent fasting. Dan juga tidak jauh-jauh berbeda dengan rivalnya Optimum Nutrition Casein dan juga Nitrotech Casein Gold yang sama-sama mengandung 24 gram protein. Jadi di sini hampir sama lah ya kalau dari segi kandungan proteinnya per serving. Berikutnya ada kandungan tinggi glutamin yang baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan mempercepat pemulihan otot setelah kita lelah nge-gym. Jadi pada saat kita selesai nge-gym, kita bisa memaksimalkan otot kita agar tidak terlalu capek dan meminimalisir efek DOMS atau delay onset muscle soreness. Nah, kalau kita lihat kandungannya nih ya per scope-nya atau 35 gram penyajian, di sini kandungan gulanya yaitu 0 gram. Yang berarti tidak mengandung gula. Loh, berarti hambar dong ya? Ya enggak lah. Susu suplemen modern saat ini mereka lebih banyak menggunakan artificial sweetener atau kalori free sweetener. Jadi perisai yang tidak mengandung gula tapi mengandung kalori. Itu sebabnya susu suplemen itu ada manis-manisnya gitu yang kita rasain ya. Walau bukan unsur yang didapat dari gula alami. So di sini bagus ya untuk penderita yang berisiko diabetes. Jadi memang gulanya tidak gula alami. Jadi cuma menggunakan artificial sweetener. Nah, yang berikutnya adalah kandungan lemaknya 0 gram. Berarti memang tidak memiliki lemak ya. Tapi perlu diingat, di sini untuk penyajiannya 35 gram. Jadi kita tidak tahu ya akumulasinya kalau penyajiannya lebih dari 35 gram. Misalkan 2 scoop atau 3 scoop dalam per hari ya, mungkin ada kandungan lemaknya hanya beberapa persen ya. Kalau kita lihat perbandingannya dengan rivalnya Optimum Nutrition dan Nitrotech Casein Gold yang masih terkandung di dalamnya ada juga ya lemaknya ya, walau hanya tipis-tipis aja ya. Jadi menurut gua sih nggak mempengaruhi ya, karena kandungan lemaknya juga sangat rendah. Nah, total kalorinya per servingnya ini ya, per servingnya satu scoop dalam 35 gram itu ada 120 kalori yang hampir beda tipis sama rivalnya dari Optimum Nutrition dan Muscle Tech. Ini dari kalori masih termasuk suplemen yang rendah kalori dan juga pastinya cocok untuk program diet kalian. Nah, sekarang kita bandingin harganya nih ya. BXN Casein Plus ini per servingnya itu kena harga 10.000. Satu penyajian cuma 10.000 rupiah. Nggak kalah beda sama es blend yang lainnya yang dijual di pinggiran jalan ya. Nah, perbandingan dengan casein yang lainnya yaitu Nutrition Casein Gold per servingnya itu kisaran 18 ribuan per servingnya. Dan Nitrotech Casein itu per servingnya sekitar 15 ribuan. Jadi bisa kita simpulkan BXN Casein ini termasuk suplemen kasein termurah dibanding dengan rivalnya. Bisa jadi pertimbangan harga buat kalian. Wah, kayaknya worth it banget ya nih suplemen. Secara dengan harga juga lebih murah dan secara kandungan sih hampir 11-12 aja sih sama kasein merek yang lainnya. Tunggu dulu. Jangan bangga dulu ya. Yang gue tahu Optimum Nutrition Casein dan Nitrotech Casein itu punya kandungan BCAA-nya yang tinggi servingnya dong. Nah, kok di BSN ini nggak ada yang dijelasin ya kandungan BCAA-nya itu ada berapa? Kan biasanya ada aja kan nongol di penjelasan. Coba ya. Jadi katakan Siapa itu? mau posting dijual beli. Tapi apa? Itu juga kopi yang kita beli kata-kata itu dah mau coba iklan. Ada di sini ada yang di IG juga.
tapi kata-kata oh boleh sih. Langsung kopi ya. Kalau bos, saya dari Cina mencari pasangan jual LPG. Cina. Sampai itu, Bu. Tahu? Cari pasangan. Tuti. Hah? Dia tuti nih. Belum ada respon. Dari Cina pun nomor begitu. Ya, itu misalkan BCAA-nya itu berapa gram, atau mungkin memang nggak ada kandungan BCAA-nya, karena gue searching nggak nemu BSN casein ini punya kandungan BCAA apa enggak. Nah, buat yang belum tahu, BCAA itu kandungan protein yang sangat bermanfaat buat recovery otot setelah kalian berlatih, menambah strength serta menambah energi juga loh. Apa mungkin ini kekurangannya ya? Nah, yang berikutnya dari segi varian rasa, BXN casein ini cuma menyediakan 2 varian rasa, coklat dan juga cappuccino. Jadi tidak bisa kita cari rasa lain selain 2 rasa ini, misalkan vanilla, strawberry yang ada di merek-merek lain ya. Jadi cuma 2. Kalau kalian bosan cappuccino, ya coklat. Kalau kalian bosan coklat, ya cappuccino. Ya dua-dua itu doang lah. Tapi sebenarnya kalau menurut gue ya, menurut Sama aku ini nyaman karena kami sudah lengkap dengan full AC. Itu nah kamu belum pernah. Mar, DPTTT itu jadi berapa? Gak apa-apa, full AC di mana? Di mana dong? Kurang mau lihat DP inti. gue pribadi, kalau masalah rasa sih nggak terlalu gue pikirin. Yang penting itu adalah di kandungannya. Itu menurut gue. Oke, langsung kita coba nih. Penasaran rasanya kayak gimana ya? Ini satu serving, satu scoop ya, tambah dengan kisaran 400 ml air. Kalian boleh menggunakan air dingin, jadi lebih nikmat, dan juga bisa kalian kasih batu es supaya lebih seger pada saat kalian menikmatin suplemen ini. Enak. Ini gue pakainya rasa cappuccino, dan memang benar-benar rasa cappuccino ya, gak bohongan. Kadang biasanya ada yang tulisannya rasa cappuccino atau rasa coklat, tapi coklatnya tidak terlalu berasa. Kalau di sini gue benar-benar menikmatin cappuccinonya. Jadi memang nggak cuma omdo doang. Terus cara pemakaiannya kayak gimana sih? Dianjurkan minum casein ini sekitar 1 jam sebelum tidur. Kalau minumnya tepat sebelum tidur, dikhawatirkan akan membebani perut dan usus kalian. Atau lebih bagusnya sih setelah makan sahur, atau sebelum kalian memulai intermittent fasting kalian, atau jendela makan lah ya. Jadi jika kalian beraktivitas di siang hari, badan kalian nggak lemas-lemas gitu. 8 jam sob, auto kenyang. Selain itu, kalian juga bisa menggunakan casein ini sebelum kalian latihan. Jadi sebagai pre-workout, itu bisa memboost energi kalian selama kalian berlatih, dan itu sudah pernah gue coba. Jadi casein ini gue campurin sama kopi 1 sendok ya. Jadi energinya double, gue udah ngerasain. Jadi bisa kalian coba. Untuk pre-workout pun sebenarnya juga efektif. Cuman ya perut kita terasa kayak begah gitu menurut gue ya. Cuman
powernya memang luar biasa. Jadi sebagai alternatif jika pre-workout kalian habis, kalian bisa menggunakan kasein ini sebagai pre-workout kalian. Nah mungkin itu aja yang bisa gue review soal new supplement. Next, kalau ada yang perlu kita diskusikan